Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel kita yaitu Trikomodo Channel. Di sini kita masih dalam judul tips-tips, yaitu berbagi tips kepada kalian untuk apa? Nggak tahu. Berbagai tips untuk diaplikasikan di masa kehidupan kalian. Oke. Jadi ini tips pertemuan berapa Kak? Ketiga. Pertemuan ketiga ya, soalnya pertemuan satu kemarin udah, pertemuan kedua juga tadi udah. Sekarang kita lanjut lagi ke pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas berbagi tips kepada kalian yang berjudul tips-tips agar dihargai oleh orang lain. Ini ngeri sekali. Berat ini berat sekali karena ketika mau mengumumkan harga diri berat sekali ternyata ya. Kayak gampang ketika diucapkan tapi diaplikasikannya sedikit rumit ini Pak Eko. Karena tidak setiap orang bisa menghargai orang lain, bahkan tidak setiap orang bisa menghargai dirinya sendiri. Makanya itu dibilang kita sedikit berat lah untuk membahas ini ya. Tapi barangkali semoga dalam kita berbagi tips ini akan menjadi bermanfaat buat kalian yang belum tahu. Amin. Dan juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Amin. Oke, langsung saja ke poin yang pertama. Yang pertama, ketika kita ingin menghargai orang-orang lain, yaitu hargai dulu diri kita sendiri. Itu poin pertama. Bisa dijelaskan Pak Iko di sini? Hargai diri kita sendiri. Jadi saya itu narasumber itu. Narasumber. Soalnya ini kata-katanya bagus sih, kayak hargai diri kita sendiri. Emang kita harus berpikir berapa harga diri kita apa gimana Pak Iko. Karena kan ini bisa meluas nih bahasannya, makanya Pak Iko coba kerucutkan kembali nih gimana istilah. Ya sebenarnya gini, kalau misalkan bahasa menghargai diri sendiri adalah kita harus mengenal diri sendiri dulu. Contohnya. Ya, terus kita harus bisa mencintai diri sendiri dulu. Kita harus menerima diri sendiri dulu. Misalkan mau warna apa kulit kita, ya terima aja gitu. Oh iya. Mau lurus atau keriting rambut kita, ya terima. Mau mancung atau tidak hidung kita, ya terima. Gitu. Karena kita diciptakan sesempurna mungkin oleh Tuhan. Maka harus menerimanya dengan menerimanya. Kalau misalkan dari awalnya kita sudah tidak menerima diri sendiri kan, mana bisa kita dihargai oleh orang lain. Bahkan diri sendiri juga tidak bisa menghargai diri sendirinya gitu. Wow, sangat dalam sekali. Boleh tepuk tangan lah Pak. Terima kasih. Orang hukum lagi tepuk tangan. Tapi emang benar. Jadi sebelum kita berpikir kenapa kita gak dihargai orang lain, ternyata kita emang harus merasain juga diri kita ya. Betul. Apakah kita sudah menghargai diri kita sendiri. Betul. Ya? Misalkan dari tadi kata Pak Iko dari fisik kita, bisa juga dari sifat-sifat kita. Biasanya misalkan sifat kita sebagai orang seperti ini, kita udah menghargai kita seperti ini belum gitu. Sebelum kita menilai orang lain, maka nilailah diri kita sendiri. Ingat kangen Ben? Nilailah aku sesuka hatimu. Stop bisa kena kena kopi-kopian. Iya. Jadi ya, poin pertama ini sangat penting ya buat para pemuda semua ya, buat semua orang kita ini mah. Buat semua orangnya, buat semua kalangan, mau anak-anak, dewasa, bahkan lansia. Iya, karena kehidupan mah emang bermacam-macam. Di suatu komplek gak mungkin lansia semua, dia bukan panti jompo. Apalagi anak-anak semua, bukan panti asuhan. Tapi dari kalangan anak-anak, pemuda sampai orang tua itu pasti ada di kalangan semua masyarakat. Makanya ini kayaknya ini akan bermanfaat sekali untuk semua orang. Kalau tidak bermanfaat, asa kacida. Ya, jadi poin pertama itu sebelum kita berpikir kita ingin dihargai oleh orang lain, kita harus menghargai dulu diri kita sendiri. Contohnya dan sebagainya tadi udah disebutkan sama Pak Iko ya. Kalau misalkan keskip dibalik lagi aja ke yang tadi ya, biar cepat ini. Ya, itu poinnya sangat simpel sekali ya, poin pertama. Nah, yang keduanya kita langsung ini hargai orang lain. Ini kenapa yang kedua? Karena ketika kita sebelum melonjak yang kedua, kita harus bisa dulu yang poin pertama yang tadi. Iya. Kan seperti yang tadi kalau Anda bilang itu harus step by step. Step by step. Jangan sampai berpikir, wah hargai orang lain kita, tapi harga orang sorangan oke tidak hargaan ku sorangan kene. Itu kan gak boleh. Nah, Pak Iko ini hargai orang lain. Boleh dijelaskan Pak Iko?
Ya, setelah kita bisa menerima diri sendiri yang tadi kan. Nah, kalau misalkan kita sudah sukses menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri, kita pasti bisa untuk menghargai orang lain. Oh, iya. Seperti itu. Kayak tadi, kita sudah bisa, warna kulit saya itu nggak putih misalkan. Oh ya udah, memang Tuhan menciptakan saya dengan sedemikian rupa. Jadi saat kita ternyata kulit kita itu putih, melihat orang lain yang tidak putih, ya kita ya udah gitu, memang Tuhan menciptakan seperti itu. Keren. Ya, seperti itu. Jadi menghargai diri kita sendiri dengan menghargai orang lain emang saling berhubungan. Saling berhubungan ya. Ya, kalau misalkan kita belum bisa menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri, kita gak akan bisa menghargai orang lain. Mungkin bisa, tapi kayaknya agak kurang bisa gitu. Masih ada emosionalnya gitu ya. Kenapa sih kita gini orang lain gitu? Oh, iya. Gitu. Iya. Ternyata simpel sekali ketika disebutkan. Cuman terkadang susah juga diaplikasikan. Ya ini mah bukan ngomongin orang lain, ya ngomongin kita aja. Sendiri. Asli. Kadang misalkan nih kita, ya saya sendiri kurang tinggi ya. Kadang suka lihat orang yang tinggi atau gimana ideal lah istilahnya mah. Tetap ada rasa sirik atau minder pasti ada. Padahal ketika kita loncat lagi ke step yang pertama, mungkin kita bisa ya, nggak apa-apa, emang kita udah pede kayak gini. Emang Allah itu menciptakan kayak gini dengan semua kekurangan dan kelebihan kita gitu. Jadi penting juga ya, poin pertama paling penting ternyata. Penting banget. Makanya itu ini dasar menjadi pondasi. Jadi emang dasarnya itu kita harus menghargai diri kita sendiri sebelum menghargai orang dan juga ingin dihargai sama orang. Iya. Okay. Karena gini. Kumaha? Podir kumaha anjing. Aduh, orang ngesiap pisan kumaha. Saya geus mikir ngomong wae anjir. Muntah ngomong wae jempe konten gagal atuh. Urang poho jadi nanya. Iya mah parah. Ya kumaha. Kela. Geus tentu angke diperkeun teh mah lila. Oke, geus lah intinya mah kayak mengingat lah di akhir. Menghargai orang lain itu kita harus bisa menilai orang itu dengan baik. Jangan sampai menilai keburukan dan dibanding-bandingkan sama kita gitu. Jadi netral aja lah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi netral. Itu bisa netral. Ya intinya dari poin ini kita harus bisa menghargai orang lain. Tapi tetap ketika kita belum bisa paham sama poin satu, kayaknya gak bisa. Jadi emang harus berurutan sih. Oh iya, tadi saya mau bilang kayak gini nih. Setiap manusia itu kan diciptakan dengan seimbang ya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau misalkan kita sudah menyadari apa kekurangan kita harus nyari apa kelebihan kita. Oh iya. Seperti saya kan memang di fisik kurang lah misalkan. Tapi kan saya punya ini. Apa? Gaya rambut. Ganti jerawat. Ya, betul. Jadi harus mengenali kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Siap. Ya gitu. Sebenarnya oke. Sepertinya insyaallah para penonton pahamlah poin ini mah ya. Amin. Soalnya bersangkutan sekali poin 1 sama poin 2, makanya harus disimak. Ini mah jangan di-skip ya para penonton. Lebar ilmu. Kata sahabat ya. Asa inget ya. Ilmu kade. Kieu ilmu salib ke ilmu. Pokoknya sabaraha bet. Oke, lanjut ke poin ketiga, Pak Iko. Yo. Jadilah diri sendiri yang bijaksana. Ya, benar. Kieu maksudnya jadilah diri sendiri yang bijaksana. Kadang kan sok anu kieu lamun misalkan bahasa Sundanya. Kadang ada yang seperti ini. Ada orang yang sifat atau sikapnya itu buruk, terus dikasih tahu misalkan sama orang lain, saya mah emang gini gitu. Nah itu cuma baru sampai jadi diri sendiri. Itu belum bijaksana. Terus kalau yang mau bijaksana seperti apa? Kalau yang bijaksana ya karena kita hidup bersosialisasi, kita juga harus menghargai. Gitu. Baik lagi ke menghargai. Gitu. Kalau misalkan kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, kita harus memperlakukan baik juga kepada orang lain. Jadi jangan egois lah ya. Ya, gitu. Jadi diri sendiri yang bijaksana. Meskipun kita punya emosional yang tinggi atau idealis yang tinggi, tetap ya ketika kita hidup bermasyarakat, kita harus menghargai istilahnya mah
menghargai adat istiadat mereka, menghargai juga kebiasaan mereka mungkinnya. Jangan sampai misalkan ini ke desa kampung, orang mah kayak gituan, kayak gitu. Benar. Jangan sampai kita tidak bisa masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat umum ya. Sosial masyarakat ya. Sosial masyarakat. Berarti harus bisa mengendalikan idealis kita juga itu mah ya. Ya. Jangan sampai bukan idealis tapi ego kita yang harus turunkan mungkin ya. Bukan diturunkan, disesuaikan lah. Oh, disesuaikan. Ya, betul. Tadi tempatnya disesuaikan ya, jangan betul. Tempatnya. Jangan sampai kita ego terus aja sampai gak mau gitu, gak mau gini. Ya, tetap aja kita kan gak hidup sendiri ya. Kita meskipun kurang suka ya namanya bermasyarakat ya wayahna gitu. Hayang tahayangnya kudu asup gitu. Apalagi kita di masyarakat makan beragam juga. Masa kita sorangan, itu bisa kawasnya ada mun payah ge moal ini sorangan ke kuburan. Eta untungna mah piraku gitu keur mah disalatkeun piraku mah dikuburkeun. Mandi sorangan mah mungkin. Karena saling teh lah di masyarakat mah nya. Ku kata saling teh berarti harus saling menghargai oge dirinya. Betul. Sigana poin teraskeun atuh keur poin 4. Kala poin 3 itu panjang pisannya mun dibahas banyak. Soalnya ketika mengkaji imanya harus bisa nanti teh. Jadi diri sendiri yang bijaksana. Berat sebetulnya itu. Gak semua orang bisa. Makanya ada pro dan kontra kan di masyarakat. Setiap episode ngomong berat. Berat dia mah. Setiap. Soalnya kata-kata bijaksana itu yang paling beratnya itu di situ. Kalau menjadi diri sendiri mah ya istilahnya malah gampang. Maing gitu. Tapi ada bijaksananya ternyata ya. Kalau dengan kata bijaksana nggak bisa jadi kumaing deui. Tapi harus menyesuaikan tadinya. Gitu. Oke, itu poinnya ya teman-teman. Jadi dalam poin ini sangat penting sekali nih. Ketika kalian punya ego sendiri, aturlah sesuaikan dengan kehidupan masing-masing di masyarakat. Amin. Jangan sampai menggebu-gebu. Ini ego saya, jangan seperti itulah ya. Ini pokoknya ini manfaat sekali ini mah asli. Lanjut tuh bolak-balik gitu. Dekok anjir. Siap-siap. Ini yang keempat nih, keempat. Ini poin keempat ini poin terakhir di tips ini. Berikanlah citra positif kepada orang lain. Nah, ini saya kurang agak paham nih, Pak Eko. Citra positif. Berikanlah citra positif. Jadi gimana sih citra positif seperti apa misalnya? Suka ada yang bilang kan citra apa pencitraan cenah. Nah, ini dua hal yang berbeda, citra positif, memberikan citra positif kepada orang lain dengan pencitraan. Perlahan aja. Kalau misalkan memberikan citra positif kepada orang lain gitu memang harus dimulai dari dasar gitu. Memang kita niatnya mau memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain. Oh iya. Kalau pencitraan itu kan kita itu memang dasarnya enggak seperti itu, tapi ingin dilihat oleh orang lain baik. Dipaksakan seperti itu. Seperti contoh ada contoh. Ada contoh enggak? Ada mungkin. Ada. Coba. Kalau misalkan tadi poin pertama itu memberikan citra ya. Kalau memberikan citra itu betul yang Peko katakan itu membangun dari awal. Emang misalkan nih dari kita masuk ke masyarakat, misalkan kita pindah ya ke suatu tempat atau suatu kelompok. Ketika pindah ya kita biasa aja seperti itu, misalkan membantu orang lain atau misalkan ikut bakti sosial atau istilahnya malah ikut kesibukan-kesibukan yang positif lah. Itu mah udah terbiasa dari awal dan membangun sampai terus-menerus berkelanjutan, kontinu terus. Tapi kalau contohnya itu kita pencitraan, itu namanya dari hal yang tidak ada, istilahnya mah. Karena kita memaksa. Kayak gimana? Contoh langsung. Saya nunggu contoh ini dari tadi. Itu pengen contohin tapi rawan juga ini. Ini mah misalkan ya. Karena kita masuk ke suatu kelompoknya ada tujuan nih. Ketika kita masuk, biasanya kita kurang membantu, istilahnya tiap dia bagi-bagi apa. Tujuan gimana maksudnya? Gak paham saya. Harus diperjelas sekali nih mah. Ya ini mah misalkan ya takut salah saya. Misalkan nih, saya mau mencalonkan bupati, kepala desa dulu lah, misalkan curhat lah. Misalkan karena niat saya emang tujuannya pencitraan. Tadinya saya kurang baik sama masyarakat, kurang sosialisasinya kurang juga. Terus ketika masyarakat ada yang yang sakit tidak nengok, tapi gara-gara kita ada tujuan mau nyaleg misalkan ya, kepala desa lah, udah deket. Ya udah kita datang, terpaksa harus gitu. Itu namanya pencitraan. Jadi poinnya ada 2 saja sini yang tadi ya.
membangun citra dan juga pencitraan itu bedanya ya. Beda. Jadilah kita pembangun citra yang baik. Jangan sampai pencitraan aja. Ya. Kalau pencitraan itu istilahnya menutupi hal yang buruk menjadi baik, itu tidak baik sebetulnya mah. Karena apa? Mending sekali kita membangun citra dari awal aja gitu. Ketika masuk ke suatu kelompok atau masyarakat, ya udah kita bangun citra kita sebagai orang baik, ya terus aja continue seterusnya gitu. Ya. Udah, okay. Ada lagi gak tambahan? Ya, kan tadi udah 4. Udah ya 4. Oke, langsung ke kesimpulan aja. Lah, insyaallah. Ya, ini takutnya tadi ada yang keskip teman-temannya, jadi saya bacain aja poin-poinnya aja ya. Kesimpulannya aja. Mungkin dari hal ini teman-teman ada 4 ya. Yang pertama itu hargai diri kita sendiri dulu, dan yang keduanya hargai orang lain. Yang ketiganya jadilah diri sendiri yang bijaksana, dan yang terakhir yang keempat, berikanlah citra positif kepada orang lain. Jangan pencitraan, tapi membangun citra. Oke, itu kesimpulannya ya. Ada 4 poin. Semoga aja ini bahasan ini sangat manfaat sekali. Semoga aja. Ya. Kalau enggak mah sapiraku. Insya Allah manfaat, insya Allah. Karena ini mah menjadi pengetahuan ya. Amin. Karena emang kan konten kita harus mengedukasi. Meskipun pembawaan kita sedikit banyol, terus banyak humornya gitu, tapi tetap tujuan kita itu mengedukasi. Ya, meskipun tidak nyampe ke penonton, ya seenggaknya kita pun juga keedukasi gitu. Tim kreatif semuanya, kameramen, dan juga sebagai kita di sini artisnya. Artis kita tuh. Amin. Artis terus kan TV tutup waktu. Siap. Oke, teman-teman. Sekian saja pembahasan kali ini. Kalau misalkan ada kata-kata kita yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada saran atau masukan, boleh di komen aja di bawah. Ya. Oke, siap. Sekian dari saya dan juga kamu. Ya. Dari saya dan juga Anda. Oke, siap. Kumaha tuh? Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama di mur lah. Wah, di mur.